Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal saudara-saudara semuanya. Perkenalkan nama saya Indah Permatasari, mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dengan nomor induk mahasiswa 2301616 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu keterampilan berbicara dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Anda Ermawati Arif MPD. Baik, saudara-saudara, topik kita pada hari ini adalah keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara. Adapun sub pembahasan kita pada hari ini ada 5, yaitu yang pertama ada pengertian wawancara, yang kedua ada jenis wawancara, yang ketiga ada jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara, yang keempat ada lembar bimbingan wawancara, dan yang terakhir praktik wawancara. Baiklah saudara-saudara, langsung saja kita masuk ke sub pembahasan pertama, yaitu pengertian wawancara. Sebelumnya, pasti kita tidak asing lagi dengan kata wawancara ini ya, saudara-saudara. Sebelum saya merumuskan pengertian wawancara, kita sebutkan terlebih dahulu unsur-unsur pembangun dari wawancara, yaitu ada 3. Yang pertama adanya wawancara, yang kedua informan atau narasumber, yang ketiga adalah informasi. Nah, kata kunci dari wawancara ini adalah tanya jawab. Sehingga dapat kita rumuskan pengertian wawancara adalah salah satu jenis keterampilan berbicara yang kegiatan utamanya adalah tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak sebagai pewawancara dan informan untuk mendapatkan suatu informasi. Selanjutnya, kita akan membahas jenis wawancara. Di sini saya tandakan nomor 1, tag nomor 1, karena di slide selanjutnya akan saya bahas juga jenis wawancara. Jenis wawancara berdasarkan bentuknya ada 3. Yang pertama interview, kedua konferensi, yang ketiga tanya jawab pengadilan. Yang pertama interview. Interview adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara kepada narasumbernya untuk tujuan ilmiah. Misalnya untuk berita, karya tulis ilmiah, tugas sekolah, bahkan tugas kuliah. Biasanya interview ini dalam bentuk interview ya saudara-saudara, misalnya dalam berita seorang wartawan melakukan wawancara kepada salah satu pakar politik. Nah, proses itu disebut sebagai interview. Yang kedua ada konferensi pers. Konferensi pers ini adalah sebuah wawancara yang terjadi setelah adanya rapat atau perundingan. Contoh misalnya DPR melakukan perundingan, lalu hasil dari perundingan itu nanti disampaikan oleh salah satu di antara mereka, disampaikan kepada awak media. Nah, nanti orang ini kepada wartawan ini akan wartawan ini akan bertanya kepada orang ini. Nah, proses itu disebut sebagai konferensi pers. Yang ketiga ada tanya jawab pengadilan. Tanya jawab pengadilan ini dapat kita temui di ruang pengadilan yang dilakukan oleh hakim dan terdakwa atau orang yang dimintai keterangannya di depan hukum. Biasanya pertanyaan-pertanyaannya ini menginterogasi agar untuk mendapat suatu kepentingan hukum. Lalu jenis wawancara yang kedua ini ada 3, yaitu berdasarkan jumlah, berdasarkan situasi, dan berdasarkan tujuan. Berdasarkan jumlahnya, jenis wawancara ada 2, yaitu individu, lalu berkelompok. Individu yaitu wawancara yang dilakukan satu pewawancara dan satu narasumber. Lalu kalau berkelompok itu biasanya pewawancaranya 1, tapi narasumbernya lebih dari 1. Misalnya ada satu kelompok mahasiswa yang menang perdebatan di suatu kompetisi. Nah, ada wawancara yang mewawancarai mereka. Nah, wawancara ini sebagai pewawancara. Nah, mereka bertiga ini sebagai narasumbernya. Ketiga-tiganya ditanya. Nah, itu masuk ke dalam jenis wawancara berkelompok. Lalu yang kedua ada jenis wawancara berdasarkan situasi.
berdasarkan situasi ada dua juga, yaitu mendadak dan direncanakan. Mungkin teman-teman sudah paham juga, mendadak ini maksudnya wawancara yang dilakukan tanpa adanya persiapan. Lalu jika direncanakan, kalau direncanakan ini pastinya ada persiapan. Yang ketiga ada jenis wawancara berdasarkan tujuan. Jenis wawancara berdasarkan tujuan ini ada tiga, yaitu berita, observasi, dan psikologi. Jenis wawancara berita ini pewawancaranya adalah wartawan. Nah, hasil informasi dari wawancara itu dijadikanlah berita yang ditayangkan kepada khalayak ramai. Yang kedua ada observasi. Observasi ini pewawancaranya itu adalah pelaku-pelaku ilmiah. Nanti hasil akhirnya dibuatlah laporan. Nah, laporannya ini bisa berbentuk karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada psikologi. Psikologi ini biasanya wawancaranya dilakukan dengan mengaitkan keadaan jiwa seseorang. Hasil dari wawancara ini yaitu rujukan untuk menghadapi gangguan psikologi yang terjadi. Baik, itu tadi jenis wawancara. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pertanyaan wawancara. Seperti pengertian yang kita dapat tadi, bahwa wawancara adalah suatu kegiatan tanya-jawab. Tanya-jawab berarti ada pertanyaan ya, saudara-saudara. Jenis pertanyaan wawancara ini ada 4 tingkatannya. Yang pertama ada pertanyaan pemanasan. Pertanyaan pemanasan ini pertanyaan yang masih awal. Dia belum masuk ke pertanyaan wawancara. Masih kayak pengenalan, seperti basa-basi. Misalnya, selamat pagi, dengan nama siapa? Nah, itu merupakan pertanyaan pemanasan. Yang kedua adalah pertanyaan terarah. Pertanyaan terarah ini lanjutan dari pertanyaan pemanasan. Lalu yang ketiga ada pertanyaan fakta rutin. Nah, ini sudah mulai masuk ke wawancara ya teman-teman. Biasanya pertanyaan fakta rutin ini memuat 5W1H. Lalu yang keempat pertanyaan menggali. Nah, pertanyaan menggali ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi kepada narasumber. Jadi biasanya setelah pertanyaan fakta rutin, nah ada pula pertanyaan menggali agar mendapatkan informasi yang lebih valid gitu teman-teman. Selanjutnya, lembar bimbingan wawancara. Nah, ketika kita melakukan wawancara, sebaiknya ada lembar bimbingan wawancara karena nanti di sini hasil akhirnya akan dilaporkan. Di sini saya membuat lembar bimbingan wawancara secara singkat, yaitu ada pewawancara, tanggal, tempat, narasumber, waktu, topik. Lalu saya berikan juga alokasi waktunya agar memudahkan kita untuk kira-kira berapa menit kita untuk menanyakan sesuatu. Di sini juga ada pertanyaan dan kegiatan wawancaranya. Lalu respon narasumbernya. Misalnya di sini 2 menit untuk kegiatan pembuka. Kegiatan pembuka itu seperti perkenalan dan lain sebagainya. Lalu 20 menit selanjutnya untuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini udah masuk wawancara ya. Lalu yang menit-menit terakhir itu adalah kegiatan merangkum dan menutup. Biasanya ketika kita mewawancarai, di akhir dari wawancara kita akan membuat rangkuman atau membuat kesimpulan dari wawancara itu. Selanjutnya, praktek wawancara. Sebelum kita melakukan wawancara, sebelum kita praktek wawancara, harus adanya persiapan-persiapan. Nah, di sini saya mengemukakan ada 3 persiapan, yaitu persiapan pertanyaan, yang kedua persiapan sarana dan prasarana, dan yang ketiga persiapan diri. Persiapan pertanyaan kenapa dibutuhkan? Karena ketika kita wawancara itu terkadang apa yang ingin kita tanyakan itu hilang tiba-tiba. Jadi sangat dibutuhkan sekali untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan sebagai pewawancara kepada narasumber nanti. Lalu yang kedua ada persiapan sarana dan prasarana.
Nah, persiapan sarana dan prasarana ini seperti kamera, misalnya kita ingin membuat suatu berita. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, kita standby dulu. Kita persiapkan dulu kamera, kita persiapkan alat perekam suara, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah persiapan diri. Ini sangat butuh ya, karena kita sebagai manusia pasti kita perlu mempersiapkan segala sesuatu sebelum melakukan hal tersebut. Misalnya kita dapat mempersiapkan diri kita dengan pakaian yang rapi saat wawancara, atau kesehatan kita, dan lain sebagainya. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.